TV. Pasokan terhenti akibat banjir. Antrean warga yang akan mengisi BBM mengular di Biren, Aceh. Pencarian korban hilang akibat banjir terus dilakukan, salah satunya di Padang Panjang, Sumatera Barat. 49 orang masih belum ditemukan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah wilayah terdampak banjir di Sumatera. Pemerintah akan membuka akses yang putus menggunakan anggaran negara yang telah dihemat. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiri Rabela, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dimakamkan. Belasan diantaranya dikuburkan secara massal karena tidak teridentifikasi. Jenazah disolatkan di Puskesmas Batang Toru untuk kemudian dimakamkan keluarga. Puskesmas Batang Toru telah menerima total 41 orang meninggal dunia dan 230 orang luka-luka. 16 korban meninggal dimakamkan secara massal karena tidak teridentifikasi. Orang ya, yang 16 itu pemangkatan massal ya. Yang tidak diketahui identitasnya, kita lihat pemangkatan massal di PTPN 3 Batang Toru. Untuk korban luka-luka di puskesmas sendiri ada berapa orang? Saudara, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera. Presiden mengapresiasi kinerja semua pihak yang terus berupaya dalam penanganan banjir dan longsor serta pengiriman bantuan kepada seluruh korban terdampak. Presiden tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Tapanuli Utara, lalu berganti moda menggunakan helikopter menuju Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ada pula Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Presiden langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Presiden juga memastikan pengiriman bantuan pada seluruh korban terdampak. Iya, kita lihat memang
tapi saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Mungkin tiap hari berapa titik yang bisa didaratkan ya untuk lewat udara maupun lewat. Ya. Jadi sekarang ini saya kira saya terima kasih sama semua instansi, TNI, Polri, PU, ya, Badan Pemda juga bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya, negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dari Tapanuli Tengah, Presiden bertolak ke Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Presiden sempat bertemu dan berbincang dengan pengungsi. Presiden juga berterima kasih pada semua pihak yang telah memberikan reaksi cepat tanggap selama bencana. Pemerintah akan membuka akses jalan yang putus dan memperbaiki jembatan rusak dari anggaran negara yang telah dihemat. Alhamdulillah, kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Alhamdulillah, saya senang, saya lihat sudah ada dapur BGN sudah ada di Kutacane ini. Alhamdulillah. Saudara, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya, Aceh telah mengakibatkan 3.340 kepala keluarga terdampak. Rumah mereka kini tergenang lumpur. Nawiyah, lansia korban banjir bandang yang tinggal seorang diri di Gampong Brawang, Merudu, Kabupaten Pidijaya, rumahnya tergenang lumpur. Ia mengaku tak mampu membersihkan lumpur yang sudah mulai mengeras dalam rumahnya. Sehingga ia berharap ada pihak yang mau membantu membersihkan rumahnya dan menyelamatkan isi rumah yang masih dapat digunakan. Selama banjir, Nawiyah mengungsi ke rumah keluarganya yang tidak diterjang banjir, namun saat siang hari ia kembali ke rumah untuk memantau kondisi yang kini sudah surut. Hingga kini, Nawiyah juga mengaku belum mendapat bantuan makanan dari pemerintah. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait kelanjutan dari kunjungan Presiden untuk meninjau banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jika tadi pagi dan hingga siang hari, Presiden sudah mengunjungi Sumatera Utara dan juga Aceh, saudara. Saat ini Presiden sudah tiba untuk meninjau bencana banjir dan juga pengungsi yang ada di Sumatera Barat. Sebelumnya, saudara, Presiden Prabowo sudah mengunjungi para pengungsi ada di Kutacane, Aceh tadi siang. Presiden sempat berbincang dengan para pengungsi untuk mempertanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi hari ini. Dan Presiden sudah menjamin bahwa sudah ada dapur MBG di sana yang akan menjamin makanan para pengungsi dan juga berjanji untuk secepatnya memperbaiki akses yang rusak akibat banjir.
Presiden Prabowo sudah tiba kurang lebih pukul 3:10 waktu Indonesia bagian Barat, Saudara, dan rencananya akan bergerak menuju Kompleks Perumahan Bumi Kasang Permai Palapa, Kecamatan Batak Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Diketahui daerah ini adalah salah satu kawasan yang terdampak cukup parah dari banjir yang terjadi, Saudara. Dalam tinjauan hari ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Juga tadi ada Kepala BNPB, Saudara, dan juga ada Kapolri dan Panglima. Sebelum mengunjungi pengungsi di wilayah Kutacane, Presiden sempat meninjau jembatan Pantai Dona yang menjadi lokasi jembatan putus untuk mengetahui situasi dari sana, Saudara. Dan kita akan nantikan tinjauan Presiden pada sore hari ini di Provinsi Sumatera Barat. Dan kita ketahui bersama hari ini, Saudara, Presiden bergerak dari Halim Perdana Kusuma langsung menuju ke Sumatera Utara dan juga Aceh serta Sumatera Barat untuk mengetahui dan meninjau langsung lokasi bencana dan juga para pengungsi akibat bencana banjir bandang yang terjadi. Dan saat ini adalah visual terkini, Saudara, kita akan menantikan ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat untuk meninjau lokasi dan juga mengunjungi para pengungsi dan juga menanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, rencananya hari ini Presiden akan berkunjung kemana saja di Sumatera Barat? Ya Bella, kalau di titik Sumatera Barat yang menjadi titik terakhir dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kunjungan kerja bencana banjir di Pulau Sumatera, ini akan hanya ke satu titik saja, di mana ini merupakan titik pengungsian di kawasan Kota Padang, karena memang banjir di Padang atau di Kota Padang ini menjadi salah satu yang sudah ditangani saat ini dan kawasannya sudah bisa dijangkau untuk bantuan, mengirimkan bantuan, dan penanganannya sendiri sudah mulai kondusif dibandingkan dengan dua lokasi lainnya, yaitu tepatnya tadi saya mengunjungi kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang juga beberapa lokasinya masih sangat terisolir. Kemudian di titik kedua yaitu kawasan Aceh Tenggara, yaitu di mana Presiden Prabowo Subianto tadi meninjau jembatan yang memutus akses 3 kecamatan, yaitu Tano Alas, Uber Rahman, dan satu kecamatan lain. Ini kemudian yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tadi, menginstruksikan langsung kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, dan Menteri PU untuk segera memperbaiki akses di kawasan Aceh Tenggara, karena ini menjadi salah satu penghambat korban yang terdampak di kawasan tersebut untuk kemudian mendapatkan bantuan atau mengakses kawasan-kawasan yang bisa menjadi tempat pengungsian. Itu yang bisa saya sampaikan dari dua titik. Kalau di titik terakhir ini menjadi kita nantikan juga nanti apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau di dua titik sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan utama di titik-titik pengungsian ini adalah bahan bakar
minyak dan juga listrik serta kebutuhan logistik lainnya yang harus segera didapatkan. Dan juga terkait dengan status darurat bencana, ini Presiden Prabowo Subianto menyebut masih bisa ditangani di tingkat provinsi sehingga tidak butuh untuk kemudian ditetapkan sebagai status darurat bencana nasional. Tetapi ia akan terus memonitor perkembangannya ke depan. Kalau cuaca membaik, kalau kemudian pemerintah pusat juga ikut menjaga lingkungan di Pulau Sumatera ini, nampaknya kejadian serupa bisa juga segera diantisipasi. Kita nantikan bersama Bella dan juga saudara seperti apa tinjauan langsung Presiden Prabowo Subianto di titik terakhir, yaitu tepatnya di titik pengungsian di Kota Padang ini. Bella. Alfa, apakah juga ada informasi hari ini Presiden apakah akan bermalam di sana atau mungkin akan kembali lagi ke Jakarta? Tidak, Bella dan juga saudara, tepatnya Presiden Prabowo Subianto setelah mengunjungi titik terakhir ini atau titik pengungsian yang dijadwalkan akan segera lepas landas ke Jakarta karena memang harus mengejar agenda yang lain mungkin di esok hari, tetapi hari ini kami berikan informasi bahwa Presiden Subianto akan pulang ke Jakarta setelah menyelesaikan 3 agenda kunjungan di sejumlah titik di Tapanuli Tengah, kemudian di Aceh Tenggara dan juga di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Dan Presiden memastikan bahwa penanganan dari pemerintah pusat atau penyaluran bantuan akan terus dilakukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera, tapi memang yang belum kami dapatkan jawabannya adalah apa yang kemudian akan dilakukan pemerintah pusat untuk kemudian mengantisipasi hal serupa di masa depan. Walaupun tadi Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah harus juga bisa menjaga kondisi lingkungan di Pulau Sumatera, ini berkaitan dengan hutan dan isu lingkungan lainnya, serta bagaimana kemudian pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat mengantisipasi cuaca dan juga iklim yang kemudian tidak menentu di Provinsi Sumatera ini yang menjadi salah penyebab dari bencana banjir yang terjadi. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Breaking News Kompas TV kami tutup saudara, sampai jumpa. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Asra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Hai. Wow, good luck bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max.
Taste. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Medan evakuasi sangat berat. Dari Saudara, jenazah korban banjir bandang digotong petugas kepolisian dibantu warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Kondisi ini terjadi akibat badan jalan yang terputus di 6 titik dan 1 titik dinyatakan putus total, sehingga jenazah harus dibawa dengan berjalan kaki. Dengan dibantu warga, polisi menggotong peti jenazah korban banjir melewati jalan setapak dari mobil jenazah pertama ke titik penjemputan mobil jenazah pengganti yang telah menunggu. Petugas dan warga harus membawa peti jenazah sejauh 100 meter. Mobilitas ini dilakukan guna memberikan kemudahan bagi keluarga korban menyemayamkan jenazah di rumah duka. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Jalur Lembah Anai kini telah ditutup total oleh pihak kepolisian. Tim SAR gabungan menelusuri tumpukan-tumpukan kayu yang terbawa banjir bandang maupun longsor untuk mencari korban di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari data dan laporan masyarakat ke posko tanggap darurat, masih ada 49 orang yang dinyatakan hilang. 32 diantaranya merupakan warga Kelurahan Silayang Bawah, sedangkan 17 orang lainnya tidak bermukim di lokasi kejadian. Sementara secara keseluruhan di Sumatera Barat, dari semua kabupaten kota yang terdampak, korban terbanyak berasal dari Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Malalak dan Palembayan. Pergerakan pencarian kita, tim yang lain juga kita gerakkan pencarian di bibir-bibir sungai sepanjang tempat kejadian, katakanlah awalnya dari Jembatan Kembar Padang Panjang, melakukan penyisiran secara visual kasat mata di sepanjang aliran sungai sampai ke arah bawah di aliran Malibuanai. Khusus di Sumatera Utara, saudara, jumlah korban meninggal dunia mencapai 217 orang yang tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang, Hansundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Sementara korban yang dilaporkan hilang mencapai 209 orang, saudara. Jumlah warga yang mengungsi total ada 17.935
orang. Sementara di Sumatera Barat, total korban meninggal dunia ada 129 orang. Sementara korban hilang, saudara, ada 118 orang dan luka-luka ada 16 orang. Korban tersebar di Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Pesisir Selatan. Sementara jumlah warga yang mengungsi mencapai 11.820 keluarga. Sementara di Aceh, saudara, ada 96 orang yang meninggal dunia, 75 orang hilang, dan 62.000 keluarga mengungsi. Korban tersebar di Benar Meriah, Aceh Tengah, Pidi Jaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Loksmawe, Gaya Lues, Bubula Salam, dan Nagan Raya. Informasi usai jeda, saudara, kebakaran melanda Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang di Jatinegara, Jakarta Timur. Pasien dipindahkan ke gedung yang lebih aman. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Hai. Wow, utrak bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool. Fresh and cool to the max. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sover Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, apa yang paling menjadi catatan Anda? Terkait dengan perundungan. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, dan saat ini di layar kaca Anda adalah visual terkini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Kota Padang, tepatnya di salah satu tempat pengungsian, saudara. Tampak Presiden
sudah menyapa warga dan tentunya Presiden ingin mengetahui langsung apa saja yang dibutuhkan oleh warga dan apa harapan-harapannya dalam penanganan bencana yang saat ini sedang dilakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan juga sejumlah instansi. Kalau tadi ketika Presiden menyapa pengungsi di Kota Cane, Aceh, di mana ada pengungsi yang berbincang langsung kepada Presiden untuk menyampaikan apa saja yang dibutuhkan. Dan Bapak Presiden sudah menyapa pengungsi yang saat ini ada di Kota Padang, Sumatera Barat, Saudara. Hadiran ini sangat penting tentunya untuk mendengarkan langsung apa saja yang dibutuhkan oleh para korban di tenda-tenda pengungsian dan jaminan atas bantuan yang dapat diberikan untuk para pengungsi. Kalau tadi siang Saudara di salah satu pengungsi di daerah Aceh Tenggara, ada yang mengatakan ingin segera memperbaiki akses jalan agar mobilitas penduduk bisa segera terlaksana, Saudara. Juga Presiden di sana memberikan jaminan bahwa sudah ada dapur-dapur yang dibuka oleh BGN untuk memberikan makanan kepada para pengungsi. Dan juga akan segera dilaksanakan Kopdes Merah Putih untuk menjamin kebutuhan dari masyarakat dan para pengungsi. Kita akan nantikan dialog yang dilaksanakan di sana antara para pengungsi dan juga Presiden Prabowo Subianto, Saudara. Kita akan mendengarkan langsung apa saja yang akan disampaikan Presiden kepada para pengungsi sore hari ini. Sebelumnya Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Halim Perdana Kusuma langsung menuju ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk mengecek lokasi situasi bencana dan juga para pengungsi. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Alfania Rizky yang ada di lokasi. Alfa, seperti apa situasi yang bisa digambarkan di sana, Alfa? Ya, saat ini situasinya sangat antusias di mana warga di pengungsian Kasai Permai atau pengungsian perumahan Kasai Permai ini menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dengan mengajak berfoto, bersalaman dan meminta mungkin beberapa bantuan yang akan dibutuhkan atau yang dibutuhkan di pengungsian Kasai Permai ini. Presiden Prabowo sendiri selain menyapa warga terdampak banjir di kawasan Kota Padang, Presiden Prabowo akan meninjau langsung ke dapur umum yang ada di pengungsian, di mana ini menjadi salah satu bahan dari evaluasi Presiden untuk melihat penanganan banjir di kawasan Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, karena ini menjadi salah satu titik yang paling bisa ditangani, mulai dari akses yang sudah mulai membaik saat ini, tidak ada lagi kawasan yang terisolir, dan juga pengungsian dan bantuan logistik yang terus disalurkan kepada warga yang terdampak dari banjir. Dan dibandingkan dengan dua titik lainnya, menurut informasi dari BNPB, kawasan Padang atau Kota Padang, Sumatera Barat ini menjadi yang paling kondusif penanganan bencana banjirnya sampai saat ini. Dan ini menjadi titik terakhir dari kunjungan kerja Presiden Prabowo saat mengunjungi 3 titik bencana banjir yang berada di kawasan Pulau Sumatera, tepatnya tadi di awal yaitu di
Sumatera Utara, Tapanuli Tengah ini menjadi titik yang paling buruk kondisinya, di mana masih banyak lokasi yang terisolasi, kemudian bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak, serta komunikasi yang masih terputus. Menurut informasi dari Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi disampaikan saat melakukan sesi doorstop di Bandara Silangit. Dan ketika mengunjungi kawasan Aceh, tepatnya di Kota Cane, Aceh Tenggara, Presiden Prabowo Subianto berbincang dan mendengarkan satu suara dari warga yang terdampak, di mana ia meminta akses di kawasan rumahnya ini diperbaiki karena sampai hari kelima bencana banjir ini kampungnya tidak dapat diakses sama sekali dan hancur lebur. Sedangkan di titik terakhir ini Presiden Prabowo Subianto saat ini gambar yang terlihat di layar Anda meninjau langsung dapur umum yang ada di sini, di mana dapur umum ini menjadi titik penyuplai makanan untuk para warga yang kemudian berada di pengungsian Kasai Permai ini. Kembali ke studio. Alfa, apakah juga ada rencana atau informasi terkait dengan kemungkinan Presiden mengunjungi titik-titik bencananya di Padang? Ya, sampai saat ini kalau di Sumatera Barat sendiri, informasi yang kami dapatkan Presiden Prabowo Subianto hanya akan berada di satu titik saja, tepatnya akan berada di titik Kota Padang saja karena Presiden dijadwalkan akan segera kembali ke Jakarta usai mengunjungi titik pengungsian ini. Tapi kalau ada perubahan nanti kita nantikan bersama. Anggi. Maaf, saya sedang menyiapkan untuk sesi doorstop dengan Presiden Prabowo Subianto, tapi ini. Baik, terima kasih Alfa atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari lokasi saudara. Dan hari ini Presiden Prabowo sudah mengunjungi 3 lokasi, mulai dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kemudian bergeser ke Aceh Tenggara, dan sore hari ini sudah tiba di Padang, tepatnya di salah satu pengungsian di perumahan Pasai Permai Padang. Dan saudara, kalau melihat kunjungan hari ini, Presiden sempat berbincang juga dengan para korban di sana, pengungsi di sana. Mereka meminta untuk agar akses segera dibuka untuk memudahkan mobilitas warga dan juga bagaimana kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Dan juga saudara, Presiden sempat mengunjungi salah satu jembatan yang terputus aksesnya di daerah Aceh, tepatnya di jembatan Pantai Dona, untuk segera memberikan perhatian lebih agar jembatan ini juga segera untuk diperbaiki agar masyarakat juga bisa bermobilitas untuk mempermudah pergerakan dari warga. Dan tadi sempat dikatakan juga oleh jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, saat ini di Padang, Sumatera Barat, Presiden Prabowo mengunjungi dapur umum yang akan tentunya mengatur bagaimana distribusi makanan untuk warga yang ada di pengungsi. Kalau tadi kita melihat kunjungan Presiden yang ada di Aceh, bahwa Presiden mengatakan dapur umum tersebut dikelola oleh BGN agar masyarakat juga bisa mendapatkan asupan yang bergizi selama ada di pengungsian, menunggu akses jalan dan juga rumah mereka untuk diperbaiki. Dan dalam kunjungan hari ini, saudara, Presiden ditemani juga oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk semakin mengkonkretkan apa saja langkah-langkah pemerintah pusat terutama untuk membantu membuka akses, membantu masyarakat di daerah agar kehidupan mereka bisa segera kembali normal. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Good day latte, perfect Korean latte taste.
Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Hai. Putrak bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Brain Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Sebuah penelusuran jurnalistik. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV yang didukung oleh Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung kondisi para pengungsi di Padang Pariaman, Padang, Sumatera Barat, Saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari tenda pengungsian, di mana Presiden Prabowo sudah tiba di sana untuk mengecek situasi dan kondisi para pengungsi, apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, lalu bagaimana juga dengan asupan makanan selama mereka mengungsi. Tadi Presiden sempat meninjau dapur umumnya, Saudara, untuk mengecek juga suplai makanan untuk para pengungsi. Dan kalau kita kembali ketika Presiden mengunjungi salah satu tenda pengungsi di Aceh, Presiden mengatakan di sana bahwa asupan makanan akan disuplai langsung di dapur oleh BGN atau Badan Gizi Nasional. Dan kita akan nantikan juga seperti apa sambutan yang diberikan oleh Presiden Prabowo hari ini, sore hari ini, ketika mengunjungi para korban bencana di tenda pengungsian. Apa saja yang akan disampaikan oleh para pengungsi kepada Presiden, karena memang ada banyak hal yang dibutuhkan, utamanya untuk para pengungsi. Kalau kita lihat di tenda pengungsi ini ada sangat banyak sekali masyarakat yang mengungsi, terdiri dari lansia dan juga anak-anak serta wanita, Saudara. Di sana mereka menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin
hidup mereka selama beberapa waktu ke depan sampai situasinya kembali normal. Dan sebelum kunjungan ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, Saudara, sebelumnya Presiden juga sudah meninjau bencana di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Tengah. Kemudian Presiden bergeser juga ke Aceh Tenggara, di mana di Aceh Tenggara ini Presiden mengunjungi 2 titik. Satu adalah titik jembatan yang terputus akibat bencana banjir, dan Presiden juga di sana menginginkan agar jembatan dapat segera diperbaiki agar mobilitas warga bisa segera berjalan dengan lancar. Kemudian setelah dari kunjungan di Aceh Tenggara, Presiden juga sempat menyapa para pengungsi di Kota Cane, Aceh Tenggara, Saudara, berbincang, berdialog dengan masyarakat, menanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini, dan menjamin kehidupan para pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Juga tadi ada yang mengatakan, salah satu pengungsi, bahwa mereka menginginkan agar akses jalan terutama bisa segera dibuka, agar mereka bisa mobilisasi dan juga bisa membersihkan rumah mereka untuk segera membalikan kehidupan mereka kembali. Dan saat ini adalah visual terkini, Saudara, di Padang Pariaman, di salah satu titik pengungsian, tempat Presiden Prabowo Subianto hadir di sana, menyapa masyarakat, untuk berdialog juga tentunya untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini, Presiden sempat mengunjungi juga dapur umum, Saudara, karena memang dalam pengungsian ini tentunya sangat dibutuhkan sekali makanan-makanan untuk para korban. Kalau kita lihat banyak sekali anak-anak di sana, banyak juga lansia dan juga orang-orang tua yang membutuhkan bantuan. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes, langsung di lokasi. Rio, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi dan kondisi di sana? Ya, saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masih meninjau dapur umum di belakang kamp pengungsian ini di daerah Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Di sini merupakan salah satu daerah yang juga terdampak cukup parah. Tapi di sini hanya banjir genangan. Saat ini memang Presiden masih didampingi Panglima dan juga dari BNPB masih melakukan peninjauan di kawasan dapur umum itu. Sejak tadi warga sudah menunggu Bapak Presiden, ribuan warga. Tetapi bukan hanya warga yang ada di daerah Kasang ini saja, bukan warga yang terdampak banjir di Kasang ini saja. Ini memang warga-warga yang terdampak di 8 kecamatan di Padang Pariaman ini dimobilisasi ke sini untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini masih ramai, masih terlihat di bagian dapur, masih beberapa titik area ditinjau, termasuk logistik yang ada di dapur umum yang didirikan di daerah Kasang ini. Ya, demikian. Rio, lalu titik terparah di lokasi banjir di sana di mana? Apakah memang hanya di Padang Pariaman ini saja atau ada lokasi-lokasi lainnya, Rio? Ya, untuk banjir tinjauan yang dilakukan Bapak Presiden sejauh ini informasinya di satu titik ini. Memang di Padang tadi juga disiapkan di Kotolua, daerah Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah. Di sana juga disiapkan untuk kunjungan. Tapi dari informasi terakhir yang saya terima hanya di sini tinjauan yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kemudian mungkin akan memberikan keterangan resmi terkait hasil tinjaunya apakah bencana Provinsi Sumatera Barat ini akan ditetapkan sebagai bencana nasional atau bagaimana ke depan. Nanti dari sinilah titik terakhir Bapak Presiden akan mengambil keputusannya. Demikian. Rio, lalu terkait dengan akses untuk warga, ada berapa jembatan yang memang terpantau putus di sana, lalu penanganannya hingga hari ini seperti apa? Ya, untuk bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat sendiri, Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk salah satu kabupaten yang cukup parah terdampak. Tetapi di sini hanya banjir genangan. Ada 2 kabupaten kota lagi yang cukup parah, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Agam. Nah, untuk pencarian korban saat ini masih berlangsung di daerah Kabupaten Agam, di Kecamatan Malala dan juga di Kecamatan Palembayan.
Di sana korban yang paling terbanyak disebabkan oleh banjir dan longsor. Sampai saat ini hingga tadi pagi jam 9 data terbaru dari BNPB itu ada 132 orang korban yang meninggal dunia akibat terjangan banjir bandang di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. 118 masih dalam proses pencarian. Nah, pencarian ini difokuskan di 3 titik. Satu di Kecamatan Malala, yang kedua di Kecamatan Kalembayan, yang ketiga di daerah Malibuanan, perbatasan antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Saat ini memang proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dan dari data yang saya terima dari posko koordinasi penanganan banjir di Provinsi Sumatera Barat, ada sekitar 8.000 personil, yang TNI Polri ada 5.000, TNI dari 3 Matra ada 5.000 personil, sementara dari Polri ada 3.000 personil. Jadi sekitar 8.000 personil dikerahkan untuk mempercepatan penanganan banjir pasca banjir di Provinsi Sumatera Barat. Demikian. Rio, lalu apakah sudah ada informasi terkait untuk pencarian 118 korban yang masih hilang ini akan dilaksanakan selama berapa hari ke depan? Apakah sudah ada batas waktunya? Ya, untuk pencarian memang pemerintah provinsi sudah melakukan penetapan masa tanggap darurat, dan selama masa tanggap darurat ini akan terus diupayakan pencarian maksimal. Tanggap darurat sendiri berlaku sejak tanggal 25 November kemarin. Jadi terhitung 14 hari dari sekarang, dari tanggal 25 itu, masa tanggap darurat dan proses pencarian akan terus dilakukan. Dan beberapa daerah juga masih sampai saat ini masih terisolasi. Tugas gabungan di lapangan juga akan dimaksimalkan untuk membuka jalur-jalur dan juga menyalurkan bantuan menggunakan helikopter. Demikian. Rio, lalu apakah Anda sempat berbincang dengan para pengungsi? Apa yang saat ini dibutuhkan para pengungsi, terutama di perumahan Permai Padang ini, tempat Presiden saat ini sedang hadir di sana? Ya, untuk penyaluran bantuan masih terus dimaksimalkan, tapi memang dari pantauan saya di lapangan, bantuan masih banyak menumpuk di posko-posko pengungsian dan posko penerimaan bantuan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Goto Tangah, itu bantuan banyak di sana, warga-warga yang mengungsi menjadi skala prioritas, tapi ada beberapa warga yang juga tidak mengungsi meskipun rumahnya rusak berat, mereka lebih memilih tinggal di rumah sanak famili. Nah, ini yang luput dari bantuan yang seharusnya mereka juga menerima bantuan, tapi ini masih luput. Di Kecamatan Goto Tangah ada sekitar satu keluarga yang saya temukan, jarak rumahnya yang terdampak itu hanya berjarak lebih kurang 500 meter dari posko penanganan banjir Bandang. Tapi sayangnya sampai saat ini dia belum menerima bantuan. Demikian. Baik, Rio, harap ditahan dulu. Kita akan mendengarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Baik. Hari ini saya mendengar langsung untuk mendengar langsung laporan dari Gubernur, dari Bupati, dari untuk melihat dan mendengar langsung keadaan. Alhamdulillah cuaca sudah membaik. Alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Saya dapat laporan listrik cuaca sudah membaik. Alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Tadi saya dapat laporan listrik di Sumatera Barat sudah hampir Air mati Pak, air. Hampir 100%. Air sedang dibenahi
jembatan sudah kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Alhamdulillah. Di Sumatera Utara saya juga baru dari situ. Kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa bapak-bapak ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat, kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah, dan sama-sama nanti menyongsong masa lebih baik. Saya mengakhiri, saya pamit, karena besok saya harus lagi mengecek tempat-tempat lain. Dan yang penting saya harus mengolah di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Terima kasih. Ya itu tadi saudara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa sudah ada jaminan yang diberikan dari pemerintah untuk membangun kembali, memperbaiki kembali akses-akses yang rusak dan juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pengungsi, dan juga Presiden menekankan untuk pentingnya saling bergotong royong dan berpegangan tangan di situasi bencana saat ini untuk menguatkan diri satu sama lain agar masyarakat tidak putus asa karena memang bantuan sudah diberikan juga oleh pemerintah. Dan saudara, Presiden Prabowo hari ini hanya mengunjungi satu titik saja di Padang, yaitu di perumahan Pasai Permai Padang, tempat para pengungsi saat ini berkumpul di sana. Setelah hari ini Presiden mengunjungi beberapa titik lainnya, yakni di Tapanuli Tengah, kemudian bergeser ke Aceh Tenggara, dan hari ini menurut info mengakhiri tinjauannya di Padang, tepatnya di Padang Pariaman, di salah satu perumahan Permai Padang. Demikian breaking news kami tutup saudara, saya Tili Rea Bella pamit undur diri, sampai jumpa.